A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Purwokerto, yang terhormat Ketua Pengurus Komite SD Negeri 1 Purwokerto dan seluruh jajaran pengurus Komite SD Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga karyawan SD Negeri 1 Purwokerto, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku dari kelas 5 perwakilan untuk murid yang hadir pada rapat kali ini, yang saya hormati pula seluruh tamu undangan yang tidak ada seperti untuk bersama. Bapak Ibu, pertama-tama tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia berupa kesehatan, kesempatan, nikmat waktu, nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan untuk siang hari ini. Ada 2 kegiatan, insya Allah nanti akan ada rapat pengurus komite sekaligus nanti saya bincang ada suatu tipe tugas saya selaku calon guru penggerak, itu nanti akan forum discussion terkait dengan pemetaan aset sekolah. Itu sebenarnya kebutuhan saya memerlukan karawihan Bapak Ibu, jadi sekalian pulang nanti Mirawo saya bonceng kegiatan rapat pengurus komite. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salat dan salam kita tetap kepada beliau, kita termasuk umatnya yang besok akan mendapatkan dapaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, masih berdoa tanpa ketutupan ya. Untuk sesi pertama nanti akan saya sampaikan karena sepertinya kalau rapat pengurus komite lebih banyak musyawarah yang harus disampaikan. Jadi mohon waktu Bapak Ibu saya matur segenap terkait dengan tugas yang saya emban untuk keterlaksanaan pendidikan saya di pendidikan guru penggerak. Syukur Allah saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini untuk sesi pertama kita akan FGD Forum Group Discussion terkait dengan pemetaan aset untuk pengembangan sekolah, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto. Sebelumnya ada suatu kata-kata semangat. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan itu tidak terlalu tinggi. Selagi kita mau niat untuk berusaha untuk melangkah itu, ini menurut Bung Chandra. Bapak Ibu yang saya hormati, pastinya Bapak Ibu sudah besok bahwa pengembangan suatu sekolah sebagai komunitas seperti halnya komunitas-komunitas yang lain ada 2 langkah, yaitu dengan pengembangan komunitas berbasis aset dan juga pengembangan komunitas berbasis kekurangan. Kalau disingkat, mungkin bahasa Inggris itu Asset Based Community Development atau disingkat ABCD. Untuk yang berbasis kekurangan adalah Deficit Based Community Development. Sebenarnya FGD ini juga nanti menyinggung dengan rapat pengurus komite terkait pengembangan mutu pendidikan Pak Didi dan juga penggalian sumber daya sekolah Pak Yakin. Saya terinspirasi dari salah satu kegiatan salah satu guru di sini, bahwasanya saya mendapat ilmu juga wawasan di guru penggerak itu memandang segala sesuatu itu dengan hal positif. Segala, misalkan ada bencana seperti yang kita tahu longsor di dusun CC, di desa Kembang ini ternyata sebuah aset positif di mana bisa menjadi sarana untuk penggalian ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan Pak Nur Samsul. Tepukan untuk Pak Nur Samsul mengajak siswa-siswanya untuk bertengok ke sana dan sudah diliput oleh Radar Semarang pada waktu itu sebagai bentuk pendidikan juga lingkungan hidup kepada anak-anak. Jadi
ternyata hal yang menurut kita itu hal negatif itu bisa dijadikan aset untuk pengembangan sekolah, untuk menjadi pengembangan pendidikan. Jadi tidak melulu kita berpikir tentang kita kurangnya apa, tetapi apa yang kita punya untuk dikembangkan sekolah ini. Bapak Ibu, dari apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, bahwasannya aset suatu komunitas itu ada tujuh modal utama. Yang pertama modal manusianya, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan juga modal finansial. Nah, ini nanti yang saya mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, anak-anakku juga. Nanti kita akan memetakan aset-aset, 7 aset ini apa yang kita miliki di SD Negeri 1 Kemeriombo ini. Manusianya bagaimana, sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana, dan lain sebagainya. Inilah tujuan forum berdiskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang identifikasi aset atau modal apa yang kita miliki dan bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama terkait modal sosial. Pemetaan modal atau aset individu ini merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, baik itu dari sisi guru, murid, juga wali murid, dan lain sebagainya, terkait dengan apa yang dimiliki oleh komponen biotik atau manusia dari warga sekolah itu. Yang kedua modal sosial, ini terkait dengan komunitas atau asosiasi-asosiasi, termasuk pengurus komite. Ini adalah sebuah asosiasi yang nanti terlibat dalam pengembangan sekolah, dan lain komunitas mungkin karena di sini banyak tokoh masyarakat Langkung Perso di Kemeriombo, komunitas yang bisa nanti mendukung untuk pengembangan sekolah itu nanti apa. Jadi saya memang memerlukan bantuan, merepotkan juga, mohon maaf dan matur nuwun saderengipun. Modal politik, tidak perlu politik itu terkait dengan parpol. Jadi politik ini terkait dengan kebijakan yang berlaku di sekolah, kebijakan dari ibu kepala, dan juga kebijakan dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan misalnya. Nanti yang bisa untuk kita jadikan aset sebagai pengembangan SD Negeri 1 Kemeriombo itu. Atau mungkin nanti ada aspirasi yang terkait dengan ini bisa masukkan. Modal agama dan budaya, seperti yang kita tahu bahwa Kemeriombo ini heterogen, agama budayanya cukup kaya. Nanti kita akan gali aset-aset ini untuk menjadi pengembangan sekolah kita. Untuk modal fisik terkait dengan bangunan, infrastruktur, ini memang yang selalu dikembangkan oleh para pengurus komite. Saya yakin nanti kita akan ganti aset-aset kita ini. SD Negeri 1 Kemeriombo sudah memiliki infrastruktur seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian modal lingkungan alam terkait dengan potensi sumber daya alam, yaitu dari bumi, udaranya bagaimana. Mungkin karena kita di Kemeriombo, di pedesaan, artinya udara kita bersih. Kemudian lingkungannya asri, banyak tanaman, kemudian perkebunan, atau mungkin ada komunitas tadi ya, komunitas dengan lingkungan alam yang saling mendukung untuk pengembangan sekolah. Nah, paling pun ini modal itu pasti terkait dengan finansial atau dukungan keuangan. Ini nanti pastinya dari beberapa pihak yang hari ini hadir, yang ini hari ini rawuh, punya suatu gagasan dukungan keuangan ini nantinya akan bagaimana. Suatu komunitas akan berkembang jika ada modal ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk memetakan. Nanti saya mohon untuk Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu komite maupun anak-anak bisa menyampaikan modal manusianya seperti apa, kemudian modal yang lain itu seperti apa. Kita mulai dari paling awal. Modal manusia. Yang terkait aset untuk SD.
saya mungkin Bapak Ibu kalau dari yang modal manusia untuk SD Negeri 1 Kemerionggo jumlah murid Bu Dosen jumlah guru S1 S1-nya 7. D2, D4, D3, D3, 2. Kemudian sudah untuk karyawan SMA. Untuk modal manusia mungkin dari ada usaha lain bisa dimasukkan menjadi modal manusia atau dari kok foto video Pak Badi kan ikut mana Pak Badi? yang beli guru ya Pak. Ya, Pak Adi guru juga. Terus ya pengurus komite yang dari praktek kontes ada 5. Sementara kita lanjut di modal sosial. Ini yang aku bisa dari para tokoh masyarakat termasuk pengurus komite ini, komunitas-komunitas yang bisa kita masukkan aset modal sebagai pengembangan sekolah ini mau bagaimana? grup perhentian Ini orang perhentian pun dibahas. ayo Seperti itu. Mungkin karena kita SD 1 Kemerionggo tahun depan kan sudah 4 kelas proyek Pak, kados kemarin kelarkannya. Mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang membutuhkan komunitas misalnya PKK atau apa sebagai narasumber ada. Ada dari komunitas di masyarakat yang bisa kita ambil nanti untuk pengembangan sekolah. Kesenian. Selain kesenian mungkin ada lagi.
gitu. Mungkin ada yang mau membahas tentang tanaman besok di proyek tahun depan. Kelompok pertanian mungkin bisa. Bapak pemuda maupun remaja, bagaimana Bapak Ibu ada rencana untuk memitrakan ini? Alhamdulillah cukup banyak ternyata komunitas yang sudah ada di sekitar kita. Kelompok kesenian pun banyak nih, masing-masing sudah banyak. Kelompok tani, TPSD Karang Taruna BKK. Ini terkait dengan P5 di kurikulum Merdeka karena banyak sekali tema termasuk gaya hidup berkelanjutan seperti yang kita tuliskan di Bapak Ibu untuk pengelolaan sampah memang masih kurang diikuti. Kita lanjutkan dulu untuk modal politik. Kebijakan kepala sekolah, kepala desa. Terbaik mungkin saat ini kayak wayang-wayang pemilu nomor 1 ada aspirasi nanti yang bisa masuk di pendidikan Pak? Mungkin kalau nanti ada ya, kita lanjut dulu di modal yang selanjutnya dulu. Oh iya, modal politik juga terkait dengan institusi. Kita perlu nggak bermitra dengan, kan sekarang sudah ada subsektor apa kita ada ngomongin.
Sekolah yang lain, instansi lain, maksudnya dengan sekolah sebelah. Dan BK, kan saya Isi. kesenian masuk sini lagi boleh nggak? Bisa. Iya. Budaya ini kan mungkin nggak budaya atasnya kan deh adanya budaya. Ya kan kalian memang ada apa ini kan? Sebagai Suatu aset yang ada di daerah itu. Nek pelaksanaan ini wayanan kae Itu kan berkaitan kan bisa. Kesenian itu mau wayanan sadranan, Warna-warni mungkin wiwit Wih, awet kopi, awet jagung, awet pari. tradisi Bapak Guru, anak-anak tahu nggak budaya-budaya yang ada di daerah kita? Becak Siti. Aku wes ngomong anak sasi, minum sasi. Masuk nggak di pertimbangan sini? Nek kagak tari ini kalau tari harapan Sini, Oh, ada juga. Sini, Jadi Bu. sebagai kan, Oke. sebagai Beberapa lautan juara 1-3 kabupaten terus Becak Siti. Iya sih disuruh lingkungan ibu. Becak kurikulum kami kan. Dari itu Sing dibiji apa Tradisi keagamaan wae. sekolah pati betan, sekolah pati nito adalah. mbak tari mitar juga. Oh, no, bisa gawe itu maksudnya bisa gawe itu 17 tahun lalu. Jadi apa tuh? Mulut apa? Surat. Selain sama ya mungkin pengetahuan atau apa berarti? Nah, modal agama ini kan baru bukan dari satu sisi gitu, saya mayoritas agama Islam. Kalau yang dari agama lain mungkin ada pendeta atau kebetulan di SD Wiryowo ada satu budaya. Jadi modal agama dan budaya di Wiryowo ini yang bisa nanti untuk aset pengembangan SD di satu Wiryowo diantaranya TPA atau TPB, budaya sadranan, tradisi wiwit, tradisi lokal seperti Tedak Siti dan lain-lain. Ini tradisi lokal ini untuk menjadi bahan wawasan tari yang pernah terjadi seperti itu maksudnya. Mungkin kita lanjut dulu di modal yang selanjutnya yaitu infrastruktur atau modal fisik. Ruang kelas. Nah, ruang guru satu. Yes. Jadi Perpus tidak ada. ya perpus kita sih Tidak ada. Dapodik tidak ada. Tidak ada. di Dapodik perpus tidak ada. Kalau di Aset ada. Ya beda. Wah, orang ada biasa cuma dulu maksudnya. Oh, ada ya. Sebetulnya itu kan
ruang pojok kaca ya. Ruang kaca. Tidak ada. Kalau di kartu inventaris lahan itu akan bagus. Bahwa ruang baca itu ruang kepala sekolah atau ruang tamu? Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu. Di ruang kepala sekolah? Tidak ada. Tidak ada. Ada Bu, kalau sudah boarding itu dibuat. Tidak ada. Ruang tamu tidak ada. LPR komite isinya mau dicatat berapa nih? Basic siswa. Basic dulu satu. Siswanya semua paham. Kita dulu. Kenapa mau itu ya? Yang belum saya tadi ruang kelas, ruang itu, ruang baca. Ruang masak. Ruang umum. Sekali dibuka, kita lanjutkan di modal lingkungan alam terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kebiriobo di lingkungan sekitar kita ya nantinya bisa mendukung program pengembangan sekolah. Yang pasti karena di lingkungan pedesaan adalah udara bersih. Terkait lagi dengan proyek mungkin nantinya ini modal lingkungan alam ini kalau di SD Negeri 1 Kebiriobo pada khususnya terkait dengan sampah berbentuk mau ditulis kan tadi saya katakan hal yang negatif itu ternyata bisa jadi modal gitu. Kalau untuk sampah itu secara pribadi kalau ada bayangan sebutannya maksudnya memang ke situ ke arah itu ada tapi sulit ya karena memang perlu prosedur yang matang misalnya pengolahan sampah yang betul-betul bisa daya guna atau hasil guna sudah ini kan perlu prosedur yang matang juga. Untuk sampai saat ini kami saya selaku kepala sekolah belum begitu mempunyai pemetaan program yang matang lah pokoknya tentang sampah. Kalau hanya sekedar untuk memasukkan misalnya plastik dilipat kemudian dimasukkan di botol seperti pada saat saya di SD Kebiriobo program Pak Adi itu dimasukkan plastiknya itu dimasukkan ke botol aqua setelah penuh baru istilahnya Disusuk itu dibuat apa? Kursi. Dibuat apa itu tapi kan kita untuk sampai saat ini kan belum khususnya untuk yang kemarin saja yang P5 yang kelas 1 yang sebetulnya mau yang itu juga tidak jadi karena mungkin itu perlu prosedur yang matang. Kalau misalnya hanya sekedar untuk mengumpulkan itu nanti setelah dikumpulkan mau diapakan belum ada angan-angan yang pasti. Jadi untuk modal lingkungan alam terkait khususnya di SD 1 Kebiriobo ini keadaan realnya pengolahan sampahnya memang belum sampai saat ini kan masih di TPA tempat akhir bukan karena memang hal yang tidak baik atau maksudnya menurut kita itu negatif ternyata bisa masuk ke dalam. Mungkin kalau kita punya semacam ide atau semacam gambaran tentang sampah itu nanti mau dibawa kemana mungkin bisa menjadi yang mempromotori
kebetulan yang kemarin apa saya sebut bukan proyek di Apa? Lagi pengelolaan sampah itu kan Neng, tuh makin saya enak sih. sewaktu saya masih di kelas 1, Ya. tapi karena saya masih kelas 6 di Minggu Juli ternyata untuk kelas 1 memang belum bisa berjalan itu. Sebenarnya sudah dijalankan beberapa bulan nih, tapi ternyata belum bisa. Apalagi kecil, anak kecil Iya. mungkin penanamannya lebih sulit. Modal lingkungan alam selain Niki mungkin ada tempat wisata Pak di sini yang bisa rencana. Berapa tahun yang lalu saya sudah rencana. Kalau lapangan desa ini bisa juga Pak Kita gunakan sebagai pembantu sekolah. Yang terakhir terkait modal finansial. Yang pertama selain dari iuran komite masuk ini untuk finansial. Mungkin ada lagi Izin papan. infak. Atau selamat. Halo? Donatur ini kan utilitas. Yang kita suka banyak-banyak kotor. Iuran Anggota komite, anggota komite dalam kurung dalam kehidupan. Dari kewirausahaan tidak ada. Sebetulnya itu di angan-angan sudah lama itu alumni sebetulnya. Ada apa istilahnya rekrutmen alumni. Tapi sampai sekarang saya juga belum bisa. Baru satu alumninya ini. Oh ini alumni semua. Tapi sebetulnya di dalam perekrutan alumni itu kan kita juga masuknya dalam finansial juga yang sebetulnya harus ada itu. Meskipun tidak hanya itu, tapi salah satu program dari perekrutan alumni adalah finansial. Harusnya setiap kali PKKS, setiap kali akreditasi ditanyakan untuk perekrutan alumni. Tapi saya 13 tahun di sini belum bisa merekrut alumni. mungkin nanti bisa masuk di dalam pengurus komite. Iya. Menami tahun besok bisa bisa. Saudara alumni ini berhasil apa ya? Sukses semua termasuk di depannya. Nggak alumni ini. Berarti belum bisa dimasukkan itu Belum. karena baru cita-cita. Iya, cita-cita. Cita-cita selama ini. Kita review kembali Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah kita petakan tadi. Ada 7 modal. Yang pertama modal manusia di SD Negeri 1 Pemeriombo, jumlah muridnya 108 untuk tahun ini. Jumlah guru untuk S1-nya 7, yang D2, D3 ada 2. Karyawan lulusan SMA 1, pengurus komitenya ada 9, 5 dari perangkat pemerintah desa. Terus
komunitas yang nantinya akan kita kembangkan untuk pembangunan sekolah kita. Yang pertama komite sekolah, wali murid melalui diskusi via WA grup kelas, kemudian kelompok kesenian, kelompok tani, TPSD yaitu organisasi tempat pengelolaan sampah desa, Karang Taruna dan juga PKK. Ada tambahan atau ada instruksi? Selanjutnya modal politik, yaitu dari sekolah, yakni kebijakan dari kepala sekolah, dari pemerintah desa, yaitu kebijakan dari kepala desa, konsep sektor Gemawang terkait dengan nanti pendidikan tentang lalu lintas maupun yang lanjut Puskesmas Gemawang terkait dengan kesehatan, dan juga satuan pendidikan di wilayah bersama dari TK, PAUD yang ada di Desa Lumiriombo maupun SD yang lain. Untuk modal agama dan budaya ada aset TPA, TPI, Ustadz maupun Ustazah yang nanti akan kita libatkan juga dalam kegiatan di sekolah juga. Budaya Sadranan, tradisi wiwet, ada tradisi lokal, ada asli dan lain sebagainya. Modal fisik, ruang kelas di SD 1 Lumiriombo ada 6, ruang gurunya 1, ruang baca 1, ruang kepala sekolahnya 1, WC gurunya 1, WC siswa 4 dalam proses, dapurnya 1. Modal lingkungan alam, udara yang bersih, lingkungan yang asri, pengolahan sampah di SD ini belum optimal, ini kita masukkan ke aset, mungkin nanti bisa dikembangkan, dan juga lapangan desa. Ada tambahan? Ada instruksi? Modal sosial, modal manusia ini urusin anu gitu. Mau tak pakai engkau Urusin lembu. timur bobot. Sabar udah lingkungan alam. Terakhir modal finansial, ada dana bos, iuran anggota komite yaitu wali murid, infak siswa, dan juga donatur. Donatur ini bisa dari mana saja, mungkin dari wirausaha yang ada di Desa Lumiriombo maupun dari pihak lain. Ada tambahan? Lebih terusin? Menarik boten-boten. Alhamdulillah waktu untuk saya merepotkan Bapak Ibu, matur nuwun sangat sudah membantu saya memetakan aset yang ada di Lumiriombo untuk pengembangan SDGs 1 Lumiriombo. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Banyak tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf